Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mereka yang terus mengikuti kisruh sepak bola Indonesia rasanya pasti tahu dengan nama Arya Sinulinga. Arya adalah orang kepercayaan Erick Thohir yang kini berposisi sebagai anggota Komite Eksekutif Exco PSSI sekaligus staf ahli Menteri BUMN atau sekarang jadi Badan sejak 2019. Saat ini Arya jadi juru bicara PSSI yang dengan militan menghadapi para pengkritik PSSI. Dia seolah pasang badan untuk melindungi sang bos Erick, tapi justru semakin menjerumuskan PSSI. Karena nggak kunjung mau memanggil kembali Sinteyong, Erick dan PSSI lagi hancur-hancuran sekarang ini. Sudah ada unjuk rasa Ultras Garuda yang berteriak, Erick out, revolusi total. Dan Arya sama sekali tidak membantu. Dia menyerang balik para pengkritik PSSI dengan kasar dan arogan. Dia menuduh para pengkritik sebagai antek asing yang ingin menghancurkan Indonesia. Dia bilang para pengkritik menghancurkan Indonesia dengan menyerang pelatih baru dan pemain diaspora. Padahal semua orang juga tahu Indonesia kan belum punya pelatih baru setelah Kluivert. Jadi siapa yang diserang? Dan semua juga tahu para pengkritik tidak menyerang pemain diaspora. Yang dikritik itu Erick Thohir dan mafia PSSI yang justru dengan sengaja berusaha menghancurkan sepak bola Indonesia. Lebih parahnya lagi, Arya bilang dia curiga mereka yang ribut-ribut soal PSSI sebenarnya adalah mereka yang kesal kalah taruhan saat Indonesia kalah. Ini luar biasa bikin marah. Para pengkritik itu marah karena rasa nasionalisme, bukan karena kalah judi. Para pengecam itu marah karena melihat bagaimana para pimpinan PSSI menghancurkan mimpi indah yang sudah semakin akan terwujud dengan mengganti STY oleh Patrick Kluivert. Dan kini ketika penggemar bola minta agar STY dikembalikan, Erick hanya bilang kita harus move on. Padahal STY sendiri sudah memberi isyarat dia itu bersedia balik ke Indonesia. Ini yang bikin Ultras Garuda marah. Jawaban Arya yang tidak masuk akal semakin bikin bangsa Indonesia marah. Apalagi dia kemudian membandingkan prestasi STY dan Patrick Kluivert sebagai pelatih dengan cara yang tidak masuk akal atau bohong. Dia bilang STY sudah melatih tim Indonesia 5 tahun dan hanya memperoleh nilai 6 di babak ketiga putaran penyisihan Piala Dunia. Sementara Patrick Kluivert hanya melatih tim Indonesia beberapa bulan dan juga memperoleh nilai 6 di babak yang sama. Itu logika yang nggak beres dong. Jangan hanya menghitung hasil di babak ketiga. Selama babak penyisihan 1, 2, dan 3, Indonesia itu memperoleh nilai 22, bukan 6. Indonesia mengalahkan Brunei, Filipina, Vietnam sebelum masuk ke babak ketiga. Itu saja Arya tidak paham. Saya jadi sangat meragukan pemahamannya mengenai sepak bola. Tapi apa yang dilakukan Arya sebagai seorang komite eksekutif PSSI sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda dengan apa yang dilakukan dan dikatakan Erick Thohir. Ini yang membuat kami sebagai pecinta sepak bola Indonesia merasa ada yang memang tidak beres dengan kepengurusan PSSI saat ini. Cerita korupsi di PSSI kan memang sudah lama diketahui. Beberapa tahun yang lalu sudah terbongkar kasus-kasus suap terkait pengaturan skor di sini. Yang terlibat bukan cuma pemain, wasit atau pelatih, tapi juga pejabat PSSI. Studi tentang sepak bola di Indonesia juga menyoroti korupsi dalam organisasi PSSI, termasuk suap dan penyalahgunaan dana. Semula dikabarkan pembongkaran korupsi sudah dilakukan. Namun melihat kejanggalan saat ini, kita khawatir bahwa intervensi judi ini masih terus terjadi, bahkan sampai ke level pengaturan skor yang menyebabkan timnas gagal ke Piala Dunia. Apalagi saat ini cerita tentang potensi judi kembali semakin banyak terdengar. Salah satu yang beredar viral di medsos adalah berita bahwa Kluivert mengeluh di media Belanda tentang pengalamannya melatih timnas selama 1 tahun. Dia bilang melatih Indonesia adalah masa paling membingungkan dalam karier kepelatihannya. Perekrutan dirinya oleh PSSI sendiri dianggap terburu-buru dan ditunggangi kepentingan politik. Menurutnya dia sadar bahwa dia ditarik Erick bukan karena kualitasnya, melainkan karena nama terkenalnya yang diharapkan bisa melambungkan citra Indonesia di panggung global. Dia tak diberi kuasa penuh sebagai pelatih. Dia dijadikan boneka, semua sudah diatur. Dia bukan orang yang menentukan strategi mana yang hendak dipakai, siapa pemain yang boleh dipakai, dan bahkan bagaimana dia harus bicara pada media. Ada banyak intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya
tidak perlu terlibat dalam urusan teknis sepak bola. Patrick bilang dia misalnya sempat menolak sejumlah pemain karena alasan teknis dan kebugaran, tapi keesokan harinya para pemain itu tetap masuk dalam daftar starter. Patrick mengaku dia cuma jadi topeng buat PSSI yang seolah bertindak profesional, padahal sistem yang dijalankan sepenuhnya carut-marut. Salah satu persoalan yang menurut Kluivert mengganggu adalah intervensi dalam pilihan pemain. Dalam setiap pertandingan ada instruksi untuk menyertakan nama-nama pemain yang sebenarnya tidak layak tampil. Mereka dipanggil karena alasan di luar sepak bola. Kalau Kluivert menolak, dia akan menerima telepon di malam hari. Dia bahkan sempat ditegur karena mencoba mengganti susunan pemain. Kluivert juga menuduh ada pengamat-pengamat sepak bola yang dimanfaatkan untuk menekannya. Saya tidak tahu keakuratan cerita itu. Namun dugaan bahwa STI sampai dipecat karena kekeras kepalaannya dalam menentukan strategi permainan dan pemilihan pemain sudah lama terdengar. Jadi kalau sekarang Kluivert juga mengaku begitu, itu adalah cerita yang sangat logis. Erick Thohir sendiri tidak pernah bisa menjelaskan mengapa keputusan bodoh mengganti STI itu dia lakukan. Di sisi lain, dia kelihatan sama sekali tidak mau disalahkan. Dalam wawancara-wawancaranya dia coba bilang dalam demokrasi masukan tentu harus didengar. Dia juga bilang masukan supporter akan menjadi bahan evaluasi karena pengurus PSSI tentu banyak kekurangan. Lantas dia bilang kalau mau ada pergantian jabatan ketua umum tunggu saja sampai 2027. Pada tahun itu akan ada pemilihan, jadi silakan saja untuk memilih ketua baru. Bayangkan, dia meminta kita menunggu sampai 2027. Seruan agar Erick harus keluar sudah disampaikan Ultras Garuda melalui unjuk rasa. Ultras Garuda berteriak harus ada revolusi total di PSSI. Artinya bukan hanya Erick yang harus keluar, pengurus PSSI, Exco PSSI pun harus bubar. Apakah itu tuntutan berlebihan? Saya percaya tidak. PSSI memang nampak sebagai organisasi pembawa bendera merah putih yang mengkhianati Indonesia. Saat ini sulit untuk membantah dugaan bahwa STI dipecat karena para pengurus PSSI ingin ikut campur dalam pengaturan skor. Mereka nampak lebih tergiur untuk memperoleh aliran keuntungan dari para penjudi daripada memperjuangkan kebanggaan bangsa. Tentu saja itu baru kemungkinan, tapi kemungkinan itu harus diinvestigasi oleh lembaga independen. Karena itulah saya merasa pemerintah tidak harus campur tangan. Sepak bola bukanlah olahraga pinggiran. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kebanggaan nasional yang sangat tinggi. Selamatkan sepak bola Indonesia, selamatkan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.